alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, apabila seorang hamba dikasih nikmat oleh Allah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka Rasulullah mengatakan faqad adda syukraha, maka dialah orang-orang yang benar-benar telah menjalankan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di pagi hari ini menjelang sarapan zahir, kita sarapan batin. Sarapan batin yang akan menghadirkan sarapan zahir. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jikalau kau bersyukur akan aku tambah. Jadi nanti ngefek. Jadi jangan takut tidak ada efek. Seluruh amalan kita kalau memang disertai nikmat, disertai syukur, disertai ibadah, disertai niatan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin Allah akan berikan akibat yang baik. Maka kemudian di dalam Al-Quran Allah katakan wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu bermula akibat yang baik lil muttaqina, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan yang hadir, yang duduk di depan saya ini orang yang takwa semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada semua keluarganya, semua sahabatnya, serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Kawan-kawan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak berani mengatakan ini jamaah. Saya sebut kawan-kawan saja, karena memang sebenarnya bukan kawan-kawan yang biasa ngaji ini, kawan-kawan biasa ngopi. Jadi makanya saya nggak sebut jamaah nih. Iya. Pada pagi hari ini kita akan mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari 11 ayat di dalam urutan surah terakhir 113 dan 114. 113 itu adalah surah Al-Falaq dan 114 adalah surah An-Nas. Saya tidak akan banyak berbicara tafsirnya, tapi saya ingin berbagi pengalaman dari asbabun nuzulnya surat ini.
di mana surah Al-Falaq itu mengandung 5 ayat dan surah An-Nas itu 6 ayat. Totalnya kita tambahkan 5 tambah 6 berarti 11. Pinter juga kawan-kawan saya ya. Alhamdulillah. Materi ini saya ambil dari tafsir yang baru saya beli. Baru minggu lalu saya beli tafsir 32 jilid. Tafsir Hadaiku Ar-Rawhu War-Rayhan yang ditulis oleh Muhammad Al-Amin bin Abdullah Al-Urami Al-Alawi Al-Harari Asy-Syafi'i. Beliau dosen Darul Hadits Al-Khairiyah Makkatul Mukarramah. Saya tertarik membaca kitab ini karena penulisnya latar belakangnya mirip saya, seorang pakar sastra. Walaupun saya tidak mengatakan saya pakar sastra, tapi latar belakangnya bahasa sama. Saya bahasa Arab, beliau bahasa Arab juga. Yang pasti surah Al-Falaq dan surah An-Nas itu diturunkan sekaligus. Ya, ini An-Nas dan Al-Falaq. Ada pendapat yang mengambil dari riwayat Imam Ibnu Abbas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas itu surah Makkiyah. Kenapa Ibnu Abbas berpendapat bahwa surah Al-Falaq dan surah An-Nas itu surah Makkiyah? Karena ini kalau melihat dari konten, ibarat Cang Omat bikin konten itu konten, isi daripada surah Al-Falaq dan surah An-Nas itu akidah, sifatnya keyakinan. Makanya pantas kalau seandainya Imam Ibnu Abbas berpendapat Al-Falaq dan An-Nas itu surah Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Akan tetapi versi lain dari Ibnu Zubair yang sanadnya nyambung kepada Ibnu Abbas dan Siti Aisyah radhiyallahu an, bahwa surah Al-Falaq dan An-Nas itu surah Madaniyah. Artinya diturunkan ketika Nabi hijrah, sudah hijrah ke Madinah, bahkan hampir 1 tahun sebelum Nabi wafat. Gitu. Bagaimana latar belakang diturunkannya surah Al-Falaq dan surah An-Nas? Riwayat dari Ibnu Abbas dari Aisyah radhiyallahu an. Ini unik dari riwayat ini. Rasulullah itu punya pembantu. Yang hebat, Rasulullah punya pembantu bukan saja dari kalangan orang dewasa, tapi Rasul banyak ditemui dalam riwayat punya pembantu anak-anak. Seperti ketika Rasulullah belum hijrah ke Madinah, Nabi punya pembantu sahabat Ali. Makanya pantas ketika Nabi mau hijrah ke Madinah, yang menggantikan posisi Rasul di tempat tidur sahabat Ali. Termasuk Nabi punya pembantu namanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, usia 10 tahun jadi pembantunya Rasul. Bisa dibayangkan kalau pembantu usia 10 tahun, kira-kira megelin apa membantuin? Yang ada kan ngerecokin, betul ya Pak? Tapi hebatnya dalam pengakuan sahabat Anas, ketika aku membantu Rasulullah puluhan tahun katanya, aku tidak pernah ditegur Rasul. Kenapa? Kenapa kamu seperti ini? Jangan seperti ini. Artinya Rasul orang yang tidak pernah ada intimidasi, walau satu kata pun, walau satu perbuatan pun. Inilah sahabat Anas yang biasa menyiapkan Rasul makan ketika sahur.
Inilah sahabat Anas yang biasa menyiapkan tempat tidur untuk Rasul. Ini pernah terjadi, katanya, saya disuruh Rasul ke pasar membeli peralatan dapur karena Rasul mau masak. Ternyata ketika aku pergi ke pasar, di jalan aku menemui anak-anak pada main bola. Jadi karena pembantu ini masih anak-anak, ketika ada anak-anak main bola, lupa sama pesan Rasul mau ke pasar, jadi nonton bola sahabat Anas. Jadi Arab Saudi itu punya lapangan bola baru kekinian, Pak. Dulu mereka main bola itu di lorong-lorong jalanan. Dari semenjak zamannya Rasul loh, sudah ada sejarah itu. Gitu. Nah ternyata ketika sekian jam sahabat Anas nggak pulang, kan dicari sama Rasul. Mana bah ini bocah, suruh beli cabai, ini mau masak buat sarapan pagi jamaah. Habis ngaji subuh, Allah datang-datang juga begitu. Dicari, ternyata lagi nonton bola. Hebatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat sahabat Anas memang sedang nonton bola, cukup dipegang pundaknya. Anas melihat ke atas, subhanallah, Rasulullah. Kaget. Ayo pulang, As. Rasul hebatnya di sini. Nah, termasuk pembantunya Rasulullah itu nggak kayak pembantunya orang BSR. Mana ada orang BSR punya pembantu hanya untuk menjadi sandalnya Rasul. Siapa itu? Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau itu orang yang membawakan sandalnya Rasul, pembantu yang mau bawain sandal. Ayo, sekaya-kayanya orang BSR ada orang pembantu yang tugasnya bawain sandal. Hebat, kalah sama Rasulullah itu. Termasuk sahabat Imam Ibnu Mas'ud pembantu yang menjadi bantalnya Rasul. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tanqihul Qaul Al-Hafiz, Ibnu Mas'ud itu adalah na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sandalnya Rasul beliau, wisadatur Rasul, bantalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang unik lagi, Pak, di dalam riwayat tentang turunnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas, ternyata Rasul itu punya pembantu dari keturunan Yahudi. Tuh, unik, Rasul itu multikultural. Iya, zaman sekarang perguruan tinggi itu kan memberikan brand universitas multikultural. Ketinggalan informasi, zaman Nabi sudah multikultural. Kenapa masalahnya? Orang Nabi punya pembantu keturunan Yahudi. Kalau kita umat Islam nggak boleh diplomasi sama Yahudi kan? Rasulullah sendiri punya pembantu keturunan Yahudi. Lihat dalam Asbabun Nuzul surah Al-Falaq, Rasulullah dalam kitab ini dikatakan mempunyai pembantu dari seorang anak keturunan Yahudi. Karena dia pembantu Rasul yang dari keturunan Yahudi ini tidak tinggal di rumah Nabi, bolak-balik, Pak. Kalau dia malam dia pulang, pagi datang lagi ke rumah Rasul. Ketika ada orang yang ingin ngerjai Rasulullah, mau nggak mau bocah kecil ini dideketin. Pembantu Yahudi tadi yang bocah itu ketika pulang diajak ngobrol nih sama seorang laki-laki yang tidak disebut namanya dalam kitab ini. Yahudi dideketin, diakrabin. Kalau zaman kita anak kecil pengen es beliin es, ya kan? Pengen pulsa beliin pulsa. Zaman sekarangnya minta ganti HP baru, cekokin terus, dideketin. Ketika sudah dekat baru bergaining. Dek, kamu bisa nggak
lihat Rasul ketika lagi nyisir, ya bisa pembantu Rasul. Terus gimana katanya? Tolong saya minta rambutnya Rasulullah. Ini nih, bukan sekedar rambut yang dipinta, tapi gigi sisir. Subhanallah, gigi sisirnya diambil, rambutnya Rasul diambil, diserahkanlah kepada Yahudi ini. Rambut itu kemudian diserahkan kepada Labid bin Al-Aqsam, kemudian dibikin sihir. Nah, bapak-bapak, kawan-kawan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sihir itu dibikin apa namanya, dalam bahasa ilmu sihir itu diikat dengan buhul. Apa sih buhul itu? Kalau dipelajari dari asbabun nuzul ini saya nggak ngerti persis Pak, karena saya nggak pernah bikin buhul. Rambut ditaruh, diikat dengan iketan 11 talinya, kemudian ditiup dengan mantra-mantra. Kalau bahasa orang Jawa itu kun ilahu cahaya mulia, itu lagi demen cewek. Ilahu cahaya mulia, isun arapan jokut atine bocah wadon kae. Ora ana wong lanang kang ganteng kecuali isun dewek. Ora ana wong lanang kang subi kecuali isun dewek. Yen lagi turu tangi kena, yen lagi tangus tangi jagongna yang wis jagong adegena. Yen wis ngadeg gawan mene maring isun olor-olor atine cabik-cabik dar apa hatinya. Oh, kejog bumi buang teler tuh cewek. Awas, hati-hati habis ngaji sarapan jangan minta ilmu ini karena bohong-bohongan. Ntar sangkanya beneran lagi. Setelah itu ditiup Pak. Setelah ditiup, baru ini ditaruh di sebuah tempat yang sulit untuk diambil. Nah, itu rambut Rasulullah yang sudah ditiup dengan mantra tadi, yang kemudian dikenal dalam istilah ilmu dukun namanya buhul, itu dibawa ke sumur. Sumur dalam referensi hadis Imam Bukhari Muslim, sumurnya itu sumur Bani Rozik, gitu. Ditaruh di bawah sumur, kemudian nyari pohon korma ditanam di tengah sumur itu untuk menahan si buhul tidak di bawah. Terjadi kemudian Rasulullah sakit. Rasulullah sakit, ada pendapat yang mengatakan 40 hari. Rasulullah sakit, ada pendapat yang mengatakan 6 bulan. Rasulullah sakit, ada yang mengatakan 1 tahun. Bahkan meninggalnya Rasulullah, konon ada yang mengatakan masih ada efek sihir itu, gitu. Artinya sihir itu termasuk sihir berat, gitu. Nah, bagaimana Rasulullah mengerti tentang sihir itu? Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu an, Imam Ibnu Hajar berpendapat Rasul ketika sakit didatangi oleh 2 malaikat. Ini simbol saja. Malaikat yang pertama duduk di samping kepala, malaikat yang kedua duduk di samping kaki. Malaikat yang duduk di kepala samping kepala ini bertanya kepada malaikat yang duduk di samping kaki, "Kenapa Muhammad?" katanya. Kata yang sebelah kirinya, "Huwa matbu." Dia itu kena sihir.
Siapa yang nyihir? Kata yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri bilang Labid bin Al-A'sam dari Yahudi Bani Rozi. Gitu. Dengan media apa? Nah ini dia, dengan media rambut bukhul yang dibuat dari rambut. Di mana bukhul itu ditaruh? Ternyata di sumur Bani Rozi. Makanya media sihir itu macam-macam, Pak. Saya pernah mendapati media sihirnya dari boneka. Ya. Kemudian ada lagi, maaf, saya pernah mau acara maulid ceramah, kebetulan tempat saya singgah sebelum naik panggung rumah murid yang pernah ngaji sama saya. Ternyata begitu saya datang ke tempat itu, teriak ini tuan rumah ini, perempuan, Pak. Ketemu saya teriak, nangis dia. Ada apa ini? Akhirnya udah deh, nanti habis ceramah aja. Jadi orang-orang mah pada madang, disediain durian, mana gede-gede banget lah, saya mengerjain bocah. Gitu ya. Ternyata saya telusuri, media bukulnya itu celana dalam. Jadi ada murid saya itu disenengi sama orang lain, lagi jemur, dicuri celananya, kemudian dibikin bukhul yang lucu. Itu bukhul ketika saya tanya ditaruh di mana, itu di bawah pohon jambu, di akar paling bawah. Saya ingat Rasulullah. Oh pantas kalau Rasulullah dalam kitab ini itu dikatakan bukhul yang untuk nyihir Rasul ditaruhnya di akar kurma yang di bawah, ditaruh di bawah sumur. Masya Allah, luar biasa. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang unik buat saya, yang pagi ini akan saya bedah dalam kajian ini. Ketika Rasulullah diberi informasi oleh malaikat Jibril bahwa dia itu disihir melalui media bukhul yang dari rambutnya Rasulullah, kemudian informasinya Rasul mendatangi sumur itu dengan para sahabat. Kata Rasulullah, setelah aku melihat dari sumur itu yang ada pohon kormanya, itu pohon-pohon korma atau apa namanya, daun-daunnya itu laksana kepala-kepala iblis, kepala setan katanya. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu an mengatakan, ya Rasulullah, keluarkan bukhul itu. Nah ini dia, Pak. Kenapa Aisyah mengatakan keluarkan bukhul itu? Karena biasanya jin yang terikat melalui tiupan mantra itu nggak akan bisa dikeluarkan sebelum kebongkar bukhulnya. Makanya pantas kalau Aisyah radhiyallahu an itu mengatakan dikeluarkan ya Rasulullah. Nah unik-uniknya, apa yang direspon Rasulullah, apa jawaban Rasulullah ketika Aisyah mengatakan minta dikeluarkan bukhulnya? Kata Rasulullah, Allah sudah menyembuhkan aku. Nah ini unik nih, kalau selain Rasul yang saya temui, nggak akan bisa jin itu akan dikeluarkan ketika bukhulnya tidak diketemukan. Tapi anehnya dalam hadis ini Aisyah meminta untuk dikeluarkan bukhulnya, tapi Rasul mengatakan Allah sudah menyembuhkan aku. Ternyata hadirin yang dirahmati Allah, ini hebatnya Rasulullah. Ketika sakit seperti itu, bagaimana Allah menyembuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat sakitnya? Allah turunkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas yang totalnya 11 ayat, masing-masing satu ayat itu menghancurkan satu tali atau satu bukhul. Nah ini nggak sembarangan nih, Pak. Orang-orang yang masuk di tingkat ini jarang. Saya belum pernah menemukan orang yang hebat di sini. Nah,
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari sini hadirin, kedekatan diri Rasulullah dengan Allah cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 11 bukul itu dihancurkan dengan 11 ayat itu. Nah, di lapangan, maaf, yang saya temui jarang orang yang bisa seperti ini. Lihat Pak, surah Al-Falaq, surah An-Nas itu min syarril waswasil khannas alladzi Al-Falaq ya, min syarri ma khalaq nih, wa min syarrin naffatsat, dan dari kejahatan wanita yang meniup-niup. Tuh, hati-hati Pak. Saya menemukan kasus begini. Saya punya santri sudah hafal 15 juz, baca kitab sudah pinter, sudah baca tafsir Shawi, baca Jalalain, udah bisa lah baca kitab. Tapi ini kok bocah sombong ya. Kenapa nih? Cirinya sombong itu suka nantang. Ternyata kena kasus. Saya ketika anak-anak kasus, saya bawa pulang. Saya yang bawa pulang kemari, bocah Bogor. Saya bilang saya pengen ketemu sama orang tuanya. Masya Allah, begitu saya punya feeling Pak, ini bocah ada yang gak beres nih. Saya tanya sama ibunya, sebelum mondok ini anak pernah dipinumi Nora? Iya katanya. Sama siapa? Sama saudara, bisa niup. Jadi niup air itu ada 2 versi Pak. Bisa jadi yang ditiup itu doa-doa, bisa jadi yang ditiup itu jin dipinumi. Kenapa? Ternyata kata pamannya, saya kepengen bocah itu nanti kalau di pondok ada yang galakin bisa ngelawan. Jadi pantesan bocah ini, maaf, logika berpikirnya cerdas, hatinya nggak dapat Allahnya. Kenapa? Munculnya sombong. Karena dia berarti diajarin sama orang tuanya bersekutu sama jin. Yang pertama. Yang kedua, ini yang ikutin dia banyak Pak, yang ikutin si bocah ini. Begitu saya bacain ayat melalui teman-teman, saya kan ada teman-teman yang ngerti masalah itu, tolong di rupiah itu. Ibunya teriak, Masya Allah. Disinilah hadirin, kenapa kita mesti menyelam dengan kehidupan. Ini ibu-ibu ini, kalau perempuan itu Pak, ketika dia kesel lebih suka untuk menyendiri. Hati-hati tuh kalau punya bini begitu ya. Ada nggak yang bininya suka ngerem dewek baik? Hampir mirip ayam mau bertelur. Kalau ayam mau bertelur, keluar telurnya mah enak, keluarnya telur tinggal digoreng. Lah kalau bini kita suka diam sendiri, ini biasanya didatangi oleh jin yang merasa jadi pahlawan. Udah tenang, sama saya saja, nanti saya tolong. Coba, makanya hati-hati punya anak yang introvert, hati-hati itu. Itu biasanya ada anak ketika mau nikah, misalkan saya pernah punya murid itu mau nikah, tinggal 2 minggu lagi, jatuh dari kursi segini doang Pak,
Bisa dibayangkan kalau katanya tulangnya patah. Ngaco banget, saya bilang logikanya bagaimana? Suruh ngadep saya bilang saya pengen tahu. Ketika saya ajak ngobrol ternyata teriak dia. Oh, begitu dicoba diajak ngomong jinnya, saya penjaga dia. Dia tidak boleh kawin karena saya yang melindungi dia, katanya. Wah, dari mana ini terjadi? Ini biasanya masuk di perempuan-perempuan yang suka bersedih, nggak ada luapan. Makanya kalau ada punya bini kemudian dia suka ngomel-ngomel, biarin Pak, ya biarin aja dia ngomel daripada dimasukin jin. Ntar nih bini kita ngomel, alhamdulillah nggak ada jinnya berarti. Kenapa? Kalau dia ngomong berarti puas Pak, gitu loh. Yang bahaya terpendam di hatinya, diam. Akhirnya ada jin yang masuk seperti pahlawan. Begini nih masalahnya. Nah, dia ini kemudian ketika mau nikah Pak, disingkirin tuh lakinya biasanya. Ujung-ujungnya ini cowok sama ceweknya nggak pernah mau nikah-nikah. Ngapa? Berantem mulu kalau ketemu. Banyak banget kasus kayak gini. Ini kasus didatangi jin. Walaupun maaf, kasus yang lain dari buhul, dari tiupan orang. Artinya kenapa dalam ayat ini ada ayat yang mengatakan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan orang-orang yang meniup di dalam buhul, gitu loh Pak. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya hadirin, subhanallah, kita pada pertemuan bulan yang lalu mengatakan jangan sampai kita mensekutukan Allah, jangan sampai kita menduakan Allah, esakan Allah, libatkan Allah dalam berbagai hal. Inilah resikonya ketika kita menduakan Allah. Menduakan Allah pada konsep pengajian bulan yang lalu, pakai baju ada Allah, tidur ada Allah, makan ada Allah, kan gitu Pak. Nah, ternyata itu dalam kajian ayat ini, insya Allah inilah orang-orang yang akan mulia di hadapan Allah, yang akan kuat di hadapan Allah. Tapi ketika dia menduakan Allah, lemah. Tuh. Walaupun maaf Pak, bukan berarti Nabi Muhammad SAW di saat turunnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini lemah, bukan. Jadi begini Pak konsepnya. Ada orang yang nanya, Nabi Muhammad itu kan Nabi Pak, masa kena santet? Begitu kira-kira. Sama saja dengan Nabi Muhammad kok dilemparin batu berdarah, begitu. Nabi Muhammad diinformasikan mau ngimamin sholat subuh Pak, ngerikin sperma, gitu. Dalam pendapat ulama fikih itu dikatakan, kenapa Nabi dijadikan Allah semacam ini? Ini berarti ada pelajaran yang Allah akan sampaikan untuk kita Pak. Makanya akhirnya muncul pelajaran sperma itu suci. Buktinya apa? Nabi Muhammad sebelum sholat sarungnya dikerik dari sperma. Tuh. Munculnya ayat ini berarti ada pelajaran bagi kita bahwa ternyata manusia ketika tidak bersama Allah, dia rentan diganggu sama yang lain, rentan akan ditembak oleh orang. Saya ingat ada seorang raja Pak, bikin sayembara nembak burung, tembak nggak kena, tembak nggak kena. Ada seorang ulama itu begitu nembak itu kena. Sang raja bertanya kepada sang ulama ini, Tuhan, Anda hebat banget loh tembakannya, jitu kena tuh burung. Apa jawaban sang ulama ini? Saya tembak burung itu ketika burung itu lengah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, katanya. Keren. Maksudnya hadirin, lihat Pak, kenapa kita tarikan nafas harus ada Allah. Jangan lengah dari Allah.
Mana buktinya lengah dari Allah? Biasanya nih, maaf, orang yang lupa dari Allah suudzon, marah, benci sama orang, berantem sama orang, kesel sama orang, maki-maki orang, dan lain-lain, Pak. Ini orang seperti ini dalam berbagai kasus yang saya temui, ternyata begitu ditembak jin nyampe, Pak. Subhanallah, luar biasa. Kenapa masalahnya? Ketika manusia tidak bersama Allah, maka lemah dia. Makanya pernah saya katakan dalam Al-Quran, lihat Al-Quran, khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia lemah. Innal insana li rabbihi lakanud. Tadi yang saya baca, sesungguhnya manusia itu sungguh ingkar kepada Tuhannya. Ada lagi, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Manusia tempatnya keluh kesah. Hati-hati, Pak. Keluh kesah berarti nggak ada Allah di hatinya. Nah, makanya di sini hadirin, ayat ini qul a'udzu birabbil falaq, katakan Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhan penguasa subuh, min syarri ma khalaq, dari keburukan apa saja yang Allah ciptakan. Artinya menghadapi keburukan-keburukan di dunia ini kita butuh Allah, gitu. Makanya kemudian surah yang lain, surah An-Nas tadi, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Allah Tuhannya manusia. Tuh, malikin nas, raja manusia. Apa bedanya Tuhan sama raja? Tuhan menjadikan kita dari tidak ada menjadi ada. Raja manusia menjadikan kita tadinya nggak ada kerjaan jadi ada kerjaan. Posisi kita apa, kerjaan kita apa. Ini nih, maaf, ada lighting, ada kamera, ada layar, ya. Ini kerjaan dari Allah ini. Apa kerjaan dari Ustadz barangkali? Suruh nyuting. Jadi Ustadznya kayak artis ini. Iya. Subhanallah, dia punya ide untuk bagaimana mensyuting pengajian. Itu balik bukti nyata bahwa Allah itu raja, Pak, yang ngasih aktivitas. Nah, diciptakan itu Rabb, Allah menciptakan kita Rabb. Malikin nas, Allah menciptakan aktivitas kita. Ilahin nas, Allah membersihkan hidayah di hati kita. Makanya tinggi-tingginya Allah dalam surah An-Nas, ilah. Kenapa masalahnya? Maaf, yang hadir ini orang yang punya iman semua. Siapakah yang mampu membersihkan iman di hati teman-teman semuanya? Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang kemudian kita kenapa harus bersandar kepada Allah. Karena pada intinya hanya Allah yang punya sifat ini, yang menciptakan kita, yang memberikan kerjaan sama kita, memberikan hidayah sama kita. Kalau dalam tafsir Imam Al-Marwazi dikatakan, bapak-bapak lihat anak kita waktu kecil. Anak kita kecil, ketika dia ngompol, bangun dulu nangis. Maaf, bapak pernah ngajarin nggak bocah ini ompol? Gatel ya, begitu kan? Orang gatel aja nggak ngerti dia, orang baru lahir. Siapa yang didik dia sehingga ngerti gatel? Siapa yang didik dia sehingga dia ngerti basah nggak enak? Siapa yang didik dia sehingga dia merasa lapar sampai kemudian kenal dengan susu ibunya? Inilah Allah yang sangat pribadi, yang sangat memperhatikan hambanya, yang sangat sayang hambanya. Cuman sayang, hambanya segitu disayang, ngerti dengan manis, ngerti dengan pahit. Itu pribadi Allah langsung yang didik. Maaf, bapak pernah nggak kursus masalah panas,
kursus masalah dingin, kursus masalah pegel, kursus masalah galau. Pernah nggak belajar kursus galau? Biar kita kenal galau dan anti galau. Gak ada. Yang ada Allah yang perkenalkan. Segitu Allah muncul dalam kehidupan kita setiap hari, memperkenalkan, ini aku yang ngasih kamu lapar, aku yang ngasih kamu haus, aku yang ngasih kamu lapar, kesel, aku. Kenapa kau nggak dekat dengan aku? Inilah yang kemudian dikatakan tadi, innal insana li rabbihi lakanun. Manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Makanya kemudian ketika ingkarnya manusia, maaf, hingga akhirnya bahayanya kemudian lemah dia. Tuh, bapak-bapak maaf ini. Untung kita punya Allah. Allah kemudian mensyariatkan kita sholat. Ini koneksi kita dengan Allah untuk menjadikan kita kuat, Pak. Makanya maaf itu, orang-orang yang kena, contoh gini, ada orang kena penyakit asam lambung. Mengapa? Subuhnya kesiangan mulu. Semakin dia tidak bangun subuh, makin lemah fisiknya dengan asam lambung itu. Karena menurut para ulama, udara subuh itu akan mengobati asam lambung. Dalam versinya Imam Al-Ghazali, kenapa kok pagi subuh bangun itu akan menghilangkan penyakit asam lambung? Karena kata Imam Al-Ghazali, tidak mungkin orang itu siang hari akan bahagia kalau dia tidak dimulai dari sebelum subuh. Masya Allah, luar biasa. Artinya hadirin, kesimpulannya adalah kita ini akan kuat, kita ini akan bisa, kita akan pinter, kita akan sukses, kita akan bahagia. Tidak ada penawar yang lain illallah, kecuali Allah. Nah, makanya pantas ketika Rasulullah dalam ayat ini terkena sihir, solusinya balik ke Allah, Pak. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, ada orang maaf larinya diikutin keselnya, Pak. Maaf, kesel dekat sama Allah bukan? Jauh. Yang saya temui ternyata mereka yang kena gangguan jin rata-rata yang suka kesel. Hati-hati itu. Ada kan di sini yang suka ngamuk-ngamuk? Iya, iya, nggak ada di sini, mengaji semua. Makanya saya senang kalau ngaji itu bikin ketawa banyak dah daripada gedeng, mendingan ketawa gitu loh, Pak. Orang-orang yang suudzon lemah tuh, Pak, hati-hati. Suudzon diangkat biasanya, maaf nih, kalau orang pengen nyerang kita melalui ilmu sihirnya, bikin dia marah dulu, kirimin jin bikin marah, marah tembak, lapak. Begitu saya ruqyah, bener katanya, kamu kerjanya kayak gitu ya? Oh iya, oh. Artinya hadirin ini, kalau melihat dari adanya ayat ini, ruqyah yang sesungguhnya adalah, ruqyah sesungguhnya adalah dekati Allah. Dengan cara apa? Dengan baca Quran karena Allah. Ada buku tafsir 10 jilid, Ruhul Bayan. Pengarangnya itu adalah muridnya pengarang tafsir Tafsir Kabir Syekh Ar-Razi. Beliau torikonya torikot kholwati, Pak. Ketika membahas tafsirnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini keren nih. Apa kata dia?
Di saat kau membaca Al-Quran, ingatlah Quran itu firman Allah. Kau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itulah kau sedang mengetuk pintu Allah. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, ya Allah, izin mau baca firman-Mu. Terbang dia hatinya kepada Allah. Ternyata ini Al-Quran firman Allah, masa saya nggak izin sama sekali? Maaf Pak, banyak orang yang baca Quran nggak adab, hingga akhirnya maaf, Quran hanya dibaca kalau kena jin doangan. Merinding di kuburan, ayat kursi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu kuntiknya ngomong, orang takut, orang takut, orang takut kuntik. Ada, maaf Bapak, menemui di lapangan seperti itu. Kenapa seperti ini? Dia berarti menuhankan ayat. Tuhannya Allah Pak ayat. Udah dibaca berkali-kali Yasin segala macam, ketahuan jinnya Pak. Salah bacanya, pinteran gua. Iya, orang mau keluar, biarin, biarin. Orang bakal keluar, orang bakal, kata jinnya begitu. Penghinaan, saya bilang. Ini ternyata karena kitanya ketika baca Quran nggak hadir Allahnya. Apa maksudnya nggak hadir Allahnya Pak? Biarin nih, gua bacain ayat kursi, mampus dia, tawa dia. Kau syirik berarti kau mengatakan ayat itu hebat, padahal ayat itu bisa hebat karena Allahnya yang ngasih hebat. Paham dari sini Pak? Maaf Pak, orang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam hadis Nabi dikatakan man qala la ilaha illallah wa maddaha huddimat arba'atu alafi dzanbin minal kabair. Ketika orang baca la ilaha illallah, Allah rontokkan 4.000 dosa besar. Artinya pahalanya hebat Pak. Makanya pantas dalam hadis Nabi, hadis qudsi itu dikatakan, ketika ada orang yang membaca la ilaha illallah, itu setan mengatakan dia menghancurkan aku dengan bacaan la ilaha illallah. Saking hebatnya bacaan la ilaha illallah. Tapi iblis itu mengatakan, ketika dia hancurkan aku dengan la ilaha illallah, maka aku hancurkan dia dengan bacaan la ilaha illallah. Paham maksudnya? Paham? Iblis dihancurkan dengan la ilaha illallah. Iblis menghancurkan orang itu dengan la ilaha illallah. Mengapa? Pak, nanti sore tahlil ya. Oh iya, alhamdulillah mau dapat berkat roman-romannya. Nama itu dzikra taqarruban ilallah yang dipikirin. Waduh, rumahnya gede, amplopnya gede juga nih. Ketika dia baca la ilaha illallah, ternyata yang kebayang berkat. Inilah yang dikatakan dia baca la ilaha illallah nggak ada Allahnya, berarti la ilaha illallah menghancurkan dirinya. Makanya mantas, mohon maaf, di Gunung Kidul, Gunung Kawu juga tuh, mereka itu muja-muja, ada yang babi ngepet, ada yang pakai tuyul, ada yang pakai monyet. Yang dibaca apa? Ternyata yang dibaca tahlil Pak. Artinya maaf, yang memberikan amalan itu hebat ketika kita baca jitu, bukan karena amalannya, tapi yakinnya kita kepada Allah, itu yang hebat. Makanya maaf, ulama-ulama dulu baca bismillah aja terbang dia. Kenapa masalahnya? Karena hebatnya koneksinya kepada Allah. Kalau bahasanya Abah Mufasir itu, Abah mah nggak bisa apa-apa. Tuh, Abah mah taunya Allah doang. Allah, Allah, Allah. Ternyata Masya Allah sawahnya lebar, duitnya sampai taruh di pantat Pak, kebanyakan duit. Masya Allah, itu duit ambil. Masya Allah, waktu saya bangunin rumahnya itu, ternyata ketika orang itu sangat dekatnya dengan Allah, dalam hadis Nabi dikatakan man ato Allah faqad ata'ahu kullu syai'. Siapa yang taat kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan yang ada ini tunduk sama dia.
Ada orang sampai nangis mulu, nggak apa-apa, banyakan duit, bosen kaya. Di BSR ada nggak orang yang nangis mulu karena kebanyakan duit? Tapi kayaknya mah potongannya potongan banyak duit ini, nangis mulu. Saya ketemu sama kiai dari Cirebon itu di Kempek. Kalau ketemu nangis dia. Ngapa kiai? Dia ora boleh beli tanah kebanyakan. Masya Allah, pemerintah udah ngelarang dia beli tanah gitu. Pom bensin punya, rumah sakit punya, rumah penginapan di rumahnya punya, pesantrennya gede Pak. Masya Allah, dia kalau ketemu diobrolin tiba-tiba nangis. Kenapa? Takut. Kenapa? Dunia ngikutmu, kata dia. Inilah yang dikatakan kalau orang sudah mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan tundukkan dunia itu untuk dirinya. Kenapa masalahnya? Karena dia mentaati Allah. Nah, berarti pada pertemuan bulan yang lalu masih ingat, pakai baju ada Allah, minum ada Allah, dan lain-lain. Prakteknya dipraktekkan terus, itu akan menjadi sesuatu yang menguatkan kita. Kekuatan ini Pak yang menjadikan tadi loh, ketika ditembak dengan jin itu kelabakan sendiri, panas dia. Itu ada Syekh Abdul Qadir itu Pak, pernah ada orang ngadu anaknya digangguin sama jin. Kamu anaknya kesambet di mana sih? Di sono, di hutan sebelah sono katanya. Kerennya Syekh Abdul Qadir nulis surat, wahai penunggu hutan, jangan gangguin anak itu bocah kecil itu murid gua, lepasin lu. Kata Syekh Abdul Qadir ngomong sama muridnya, ini surat lemparin ke hutan itu, nulis surat buat jin. Itu bocah tanpa diobatin sembuh Pak. Kenapa? Yang nyuratin siapa dulu? Keren. Yang nyuratin Syekh Abdul Qadir. Kalau batal wudhu Pak, kentut, mandi dan wudhu. Karena Syekh Abdul Qadir nggak pernah batal wudhu. Yang jadi hebatnya ketika batal wudhu Pak, saking nggak maunya kotor badannya sehingga akan menjadikan jauh dengan Allah, Syekh Abdul Qadir mandi Pak, mandi besar gitu. Kalau model ini kan mandi besar kalau lagi kuduk doang. Iya, Jumatan juga jangan-jangan nggak pernah mandi. Ngapa masalahnya? Di kantor. Masya Allah. Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani luar biasa, nggak mau batal wudhu. Pantes jin pada takut lah. Kita nggak batal wudhu, tenang-tenang baik. Mulut gibah, tenang-tenang baik. Marah ngerasa orang dosa, sudon ngerasa nggak dosa. Pantes ketika baca mantra tadi, baca ayat kursi, itu namanya kuntilanak mengatakan ora takut, ora takut, ora takut. Nah dia yang baca. Artinya hadirin yang dirahmati Allah, apa sih rahasianya dibalik asbabun nuzulnya Al-Falaq dan An-Nas? Maaf, Nabi kena guna-guna. Ada bukhul yang ada di sumur, tapi guna-guna itu tidak dikeluarkan. Tapi cukup membaca ayat 11 ayat itu sehingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disembuhkan dari penyakit guna-gunanya. Saya pernah tuh menemuin orang di sini. Ini perempuan luar biasa kesetanan Pak, keedan sama laki-laki. Ini enggak wajar saya bilang. Begitu di rupiah itu, Masya Allah, ternyata saya nggak bisa lepas, kata jinnya. Kamu diikat di mana? Bukhul kamu di mana? Itu di bawah pohon nanuan jambu katanya. Di mananya? Gali di akarnya. Digali di akar paling bawah. Susah ngambilnya, udah ngakar. Nah udah nggak ada cara lagi, udah ngambil air aja dibacain itu, kemudian disiramin, teriak jinnya itu. Artinya hadirin, logika pengobatan yang saya temui di lapangan, bukhul nggak diambil nggak sembuh Pak. Tapi maaf, ternyata logika pengobatan kalah
Allah, dengan kedekatan dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat sakit kena sihir ini, bukhulnya orang diambil, tapi cukup dengan membaca Al-Falaq dan An-Nas. Rasul mengatakan dalam hadis ini, Allah telah menyembuhkan aku. Nah, artinya hadirin, melihat dari asbabun nuzul ayat ini hadirin, pada intinya adalah nyambungin pengertian kemarin. Kenapa saya mengajarkan mari kita dekati Allah, ya, bicara ada Allah, minum ada Allah terus dan lain-lain. Ternyata kekuatan besar manusia itu sebenarnya adalah karena dia selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Galau hilang, ya Pak ya, maaf itu ya, namanya sirik hilang, hasud hilang, terus diberesin. Karena ketika kita selalu bersama Allah, Allah akan terus memenuhi apa yang kita inginkan. Hati-hati Pak, ketika orang sudah dekat sama Allah, maaf, tidurnya aja melebihi kapasitas orang yang sholat. Tidurnya, kemarin kita lihat tidur, ada iblis mau masuk masjid, masih ingat tuh hadisnya? Nggak bisa masuk itu. Ditanyain sama Rasul, iblis, lu orang bisa masuk, takutnya sama yang sholat? Kagak. Ngapa? Takut sama siapa lu? No, yang lagi tidur. Ini yang dikatakan naumul alimi khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih hebat dibandingkan sholatnya orang bodoh. Siapa sholatnya orang bodoh? Maaf, sholatnya ingin dapat arisan. Begitu pengen buka toko, rajin tahajudnya, tokonya laku, hilang tahajudnya. Baik-baik ya Allah, kemarin rokok toko belum laku, sekarang udah rame, tinggal dulu tahajudnya ya, maaf ya Allah. Ya, begitu pengen dapat arisan, rajin banget, wiridannya lelet dia. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ngapa katanya? Wa may yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Pengen disayang Allah dengan anugerahnya, banyakin istighfar. Ternyata istighfarnya pengen nembus doang. Nembus apa? Nembus arisan. Cemen amat. Inilah yang dikatakan dalam ayat, dalam hadis ini, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih baik dibandingkan dengan sholatnya orang bodoh. Nah, kenapa masalahnya? Karena dalam sholatnya menduakan Allah, Pak. Tuh. Mana menduakan Allah? Harusnya orang sholat pengen deket sama Allah. Ternyata pengen dapat arisan doang. Ternyata pengen dapat jabatan doang, pengen usahanya maju. Inilah yang dikatakan rentan manusia. Harusnya bagaimana? Hadirin, sholatlah menghadap Allah mutlak, pengen dekat. Baru kemudian kalau punya kebutuhan, munajatlah kepada Allah dengan berbisik. Makanya kemarin tuh saya terangin, ketika kita mau tidur, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Walaupun badannya berbaring di tempat tidur, mintalah, kata Rasul, ketika kau datang ngantuknya, doamu mustajab di saat itu. Kenapa masalahnya? Ternyata doa mustajab itu dari koneksinya kepada Allah yang kuat. Makanya maaf, kenapa orang-orang ahlu sunnah ada usolli fardhul maghribi nawaitul wudu'a, pada intinya adalah menjaga koneksi yang kuat. Karena kata Imam Syekh Abdul Qadir, seorang wali itu sebenarnya kekasih Allah, diangkat dari kasih Allah karena koneksinya kepada Allah sangat kuat. Tuh, inilah buktinya Rasulullah. Nggak perlu bukhul dikeluarkan, cukup membaca ayat itu, ternyata kekuatannya dahsyat luar biasa. Kalau kita melain kan,
Ayo baik, perasaan buat jual rumah udah baca bismillah sampai 12.000, orang laku-laku juga. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah. Pak Ustaz, kemarin bener nggak sih amalannya bismillah 12.000? Bener. Orang manjur. Nyalainnya amalan, lah dianya seharusnya baca bismillah itu ingin dekat dengan Allah yang Maha Rahman, dekati kasih sayang Allahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya punya teman itu luar biasa polos Pak, yakinnya luar biasa. Ustaz, jual rumah saya udah 2 tahun dipasang laku-laku baik. Buat apa? Saya bilang pengen haji lah. Bener nih, saya tertarik kan dia pengen haji. Bener nih, bener. Baca bismillah 786. Sengaja saya cepetin biar jangan ditulis. Dan ujung-ujungnya kalau nggak kayak gini main tulis baik nih. Giliran nggak manjur, Ustaz juga salahin. Amalannya orang manjur. Bismillah 786 saya bilang. Saya dari guru itu nyuruhnya bismillahirrahmanirrahim 786 setiap sholat tahajud gitu loh. Karena yakin Pak, dia pulang sholat duha dibacanya bukan bismillahirrahmanirrahim, bismillah, 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 bismillah. 10 hari Pak, datang lagi ke rumah saya, kagak ada yang nengok pisan Ustaz. Saya karena ngerasa gimana ya dengan orang yang minta amalan, nggak sampai 15 hari rumah itu laku. Saya bilang padahal drobos asal ngomong doang, karena biar dia yakin maksud saya. Bener, hari ke-14-nya ke rumah ngasih rokok 2 bungkus sama amplop, nggak tahu isinya berapa itu. Saya emang nggak pernah mikir isinya karena orang kelihatan. Waduh, ada apa nih ngisi rokok apa segala? Rumah laku. Alhamdulillah. Begitu lagi ngaji cerita, Ustaz, yang bener baca bismillah itu bismillah doang, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bismillah doang laku. Tuh. Ternyata dalam kitab Imriti itu ada muqaddimah kitab itu, idzil fata hasbaqti qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Idzil fata hasbaqti qadihi rufi, seorang manusia akan diangkat derajatnya sama Allah tergantung kadar keyakinannya. Tuh, kita yakin apa orang ya? Orang kena butuh mau pengen dijual, kita baca baik. Orang tembus Ustaz, ya lupa lalu yang agak nembus, lu orang yakin. Nah artinya hadirin, kenapa Rasulullah luar biasa seperti ini? Ternyata tergantung dari keyakinannya. Maaf Pak, di gereja ada pengobatan, pegala pakai begitu, keyakinannya ditegur dulu. Ya, makanya pantas maaf orang zaman sekarang yang dicabik-cabik keyakinannya, hati-hati nih. Makanya rusaknya manusia itu karena keyakinannya. Dengan apa? Dengan hawa nafsu. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, afara'aita manittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, Allah hancurkan dia dengan keilmuannya. Nah ini dia Pak, keyakinan dalam ayat ini Al-Falaq dan An-Nas. Makanya tadi Imam Ibnu Abbas itu mengatakan ayat ini ayat Makkiyah karena mengandung keyakinan. Inilah sebenarnya yang harus kita pupuk dalam mendekatkan diri kepada Allah. Gitu loh Pak. Kenapa ada zikir?
nawaitu dzikra taqarruban ilallah atlu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Semakin banyak menyebut namanya semakin dekat dia. Itulah taqarrub namanya. Nah, kedekatan diri kepada Allah yang hebat, Pak, maaf, walaupun Rasul membaca cuman 11 ayat tadi nih, Al-Falaq itu 5 ayat, An-Nas 6 ayat, rontok 11 ikatan dari bukhul yang ada di sumur itu untuk meracuni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya dari sini, hadirin, mengambil hikmah, saya tidak menerangkan tafsir terlampau dalam nanti. Pada intinya, isi surah ini adalah keyakinan, akidah. Bagaimana kita mendekati Allah SWT? Jawabannya adalah dekati dengan keyakinan. Bagaimana cara mendekati Allah dengan keyakinan? Hilangkan suudzon, hilangkan prasangka yang tidak baik, hilangkan marah. Jangan dahulukan logika, dahulukan keimanan. Taatlah dengan keyakinan terhadap Allah, taatlah dengan syariat, ikutilah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin Allah yang akan memberesi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Butuh apa Allah yang akan memberikan, termasuk maaf, Pak, ketika bapak ada yang hasud. Tadi kan ayatnya wa min syarri hasidin idza hasad. Nih, kenapa di sini ayatnya wa min syarri hasidin idza hasad? Dan dari keburukan orang yang hasud, apabila dia hasud, ternyata Rasulullah ketika didatangi orang yang hasud, dengki, Pak. Bisa dibayangkan kalau pamannya itu nggak suka dengan ponakannya. Ternyata Rasul mengatakan, ketika aku didatangkan orang yang benci kepadaku, itu sebenarnya Allah sedang mengajari aku bagaimana aku tidak menjadi orang yang membenci, karena dibenci itu sakit katanya. Ketika ada orang yang zalim kepada aku, maka Rasul mengatakan Allah sedang mengajari aku biar aku tidak berlaku zalim. Hati-hati, Pak, jangan ikuti hasud, dilawan hasud. Siapa nggak tahu dia, gua gendeg banget sama dia. Nah, inilah yang dikatakan jauh dari Allah. Ini bikin lemah. Silahkan baca ayat kursi sampai 11 kali. Paling tadi Kunti ngomong doang. Ayo loh, baca. Orang takut gua. Itu. Ini kayak gini nih, Pak. Artinya lemah banget akidah kayak gini. Hilangkan prasangka buruk. Gak mau saya membenci orang. Silakan orang benci saya sehebat-hebatnya benci, saya tidak akan benci kepada orang itu. Justru saya doakan dia untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Lihat Rasul, Pak, di saat orang yang melempari kotoran sakit, Pak, siapakah orang yang pertama kali nengok orang yang sakit itu? Ternyata Rasulullah Muhammad SAW. Pantas kalau Rasulullah selalu dicintai oleh siapapun. Kenapa masalahnya? Dialah orang yang sangat hebat dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan diamalkan, mudah-mudahan bisa diamalkan. Mudah-mudahan kita diberi bimbingan oleh Allah. Maaf, zaman saat ini udah kacau balau, Pak. Maaf ya, Pak ya. Figur-figurnya sudah, figur-figur caci maki semuanya. Figur-figurnya sudah saling hasud, saling dengki, marah-marahan. Masya Allah, yang satu Allah Akbar, yang satu Allah Akbar. Saya bengong, ya Allah, mengenal Engkau dengan marah betulkah ya Allah? Hingga akhirnya mari kita ke dalam belajar ayat Quran, belajar hadis Rasul untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, ilahi wahai Tuhanku, anta matlubi, kau yang kami cari ya Allah. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, berikan kepadaku untuk bisa mencintaimu ya Allah, cintamu untukku ya Allah, ilmu untukku ya Allah, agar aku bisa mengenal Engkau ya Allah. Kalau udah di situ, Pak, maaf, semuanya dilawan dengan senyuman, semuanya dilawan dengan keindahan. Masya Allah, enak hidupnya. Walaupun maaf, kopi segelas, rokok 2 batang, bahagia, bahagia. Masa pengen bahagia aja mesti punya pabrik kopi, padahal mah cukup dengan segelas kopi kita bahagia.
Kadang-kadang kita kan terlampau tinggi, hayal ketinggian, andai, padahal bahagia itu cukup dengan betul nggak Pak? Enak, hidup itu indah kalau seandainya kita yang buat indah. Masya Allah, setuju orang? Ya udah, kalau setuju ya sekian saja, emang udah waktunya ngopi. Ya iya, materi rapih ya, ngerti udah, setuju udah, ketok palu setuju, ngapain lagi? Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah tolong tegur saya. Tujuan meminta saya di syuting itu, harapan saya sebenarnya ketika ada salah, gampang, ini salah nih, itu lebih jelas, biar kita bisa punya data untuk mengenal kesalahan, bukan untuk show ini gua hebat, bukan, untuk mengetahui kesalahan, karena manusia tempatnya lupa, mahalul khoto wan nisyan. Mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan, karena tidak ada manusia sempurna, yang pasti manusia tempatnya salah. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.